ينصركم ويثبت أقدامكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Tanwir yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang paling besar yang telah kita rasakan selama ini, alhamdulillah sudah berjalan 17 malam ini. 17 malam ini kalau dulu itu semarak orang melaksanakan peringatan nuzulul Quran. Nah, sekarang sudah tidak terlalu semarak lagi. Karena yang diambil itu bukan peringatannya, tapi turunnya Al-Quran. Al-Qurannya untuk dibaca, diamalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tausiah kita pada hari malam ini adalah ringkas saja kita beri judul atau tema yang bertemakan, kalau orang mendengar temanya ini, kalau anak-anak muda sekarang kira-kira bisa menyahuti dengan sebutan anak muda, wah keren banget katanya. Ini temanya adalah masuk surga dengan sebab sabar. Nah itu kalau anak muda pasti dia mengatakan, wah keren banget ya, hanya dengan sabar bisa masuk surga. Padahal sebenarnya ada lebih jauh apa itu yang disebut dengan sabar. Jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 100 kata atau kalimat sabar dan 17 surah tentang sabar. Begitu pentingnya sabar dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Maka Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang selalu sabar. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu akan berjanji akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang sabar, asal dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ialah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 111. Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang. Terus surah yang kedua di dalam surah Al-Insan ayat 12 Allah berfirman pula, "Wa jazahum bima sabaru
jannatu harira, dan dia Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar yang kita dimaksudkan di sini adalah ada termasuk di dalam 3 golongan. Ada, kami pernah mendengar sekelumit orang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Menurut ajaran Islam, sabar itu tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup di dunia ini, cobaan, ujian, musibah dan lain sebagainya itu selalu datang menimpa kita. Ya orang ini bangun guring sudah ada problem. Nah, itu yang kita hadapi. Jadi harus sabar. Sabar inilah yang nantinya akan membawa kita mendapatkan surganya Allah. Jadi di dalam sabar ini ada 3 perkara yang terdapat di dalam sabar ini. Adalah yang pertama, ini menurut ulama-ulama, berdasarkan pendapat-pendapat ulama, yang pertama adalah beribadah kepada Allah, sabar dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam melaksanakan sholat, puasa, dan yang cukup penting adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Sekarang kalau sholat kita kerjakan, kalau sholat kita kerjakan tidak menurut tuntunan Rasulullah, maka sholat kita mungkin tidak bisa diterima. Justru itulah Rasulullah pernah menegur orang yang sholat di samping beliau, suruh sholat sampai 3 kali, karena sholatnya terlalu bergesa-gesa. Ya orang wahinin kayak ayam mematok umpan, tak 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 tak. Itu yang ditegur oleh Rasulullah. Akhirnya sampai dia betul-betul melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan yang kedua adalah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini bagi orang yang tidak bertakwa dan tidak beriman, justru itulah di dalam Ramadan ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Nah, dalam takwa inilah betul-betul kita menerapkan kesabaran kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa memang sungguh banyak godaannya. Banyak sekali godaannya, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Godaan semua itu. Itulah sebabnya kita dituntut untuk bersabar. Selanjutnya mengenai ibadah haji, inilah ibadah yang menentukan, rukun Islam yang kelima, ibadah yang sangat menentukan, di mana kita dituntut untuk banyak bersabar. Kada usah orang haji umrah aja harus banyak sabar, karena jemaah umrah sekarang ini sudah hampir mencapai sama besarnya dengan jemaah haji banyaknya di seluruh dunia. Nah, disitulah terkumpulnya umat Islam, berdesak-desakan dan lain sebagainya, berhancap-hancapan bagi orang. Nah, disinilah ketentuan yang harus kita penuhi, yaitu dengan sabar. Karena sabar inilah yang akan membawa kita ke dalam keberhasilan, yang nantinya akan membawa kita menjadi haji yang mabrur. Inilah tingkatan yang paling tertinggi, yaitu mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah haji dengan selalu sabar dalam menghadapinya. Dan tidaklah pentingnya seperti menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah, dan lain-lain. Justru itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Kenapa berdahulu ilman nafi'a? Karena ilmu inilah yang menuntun kita akan mendapatkan rezeki yang baik. Dan ilmu inilah yang akan membawa kita dalam amalan-amalan yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak kalah pentingnya. Terus berdakwah dan lain-lain sebagainya. Tantangan orang berdakwah ini kadang-kadang juga harus menerapkan kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat yang diharamkan. Karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Namanya aja sebutannya sudah bulan suci. Kenapa harus dikerjakan yang haram-haram? Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, baik itu pada diri pribadi sendiri, dari harta kita, dari keluarga-keluarga kita, kehormatan-kehormatan kita, dan juga musibah-musibah nasional yang mungkin menimpa kita bangsa Indonesia, yang setiap saat akan bisa menimpa kita di Indonesia ini, karena sudah banyak terjadi musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Jadi seorang mukmin membutuhkan kesabaran untuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai demi meraih surganya Allah, dan juga membutuhkan kesabaran untuk menghadapi nafsu syahwat agar selamat dari neraka. Dan tidak ada yang bisa sabar menjauhi syahwat dunia ini kecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman, yang hatinya sibuk dengan akhirat. Jamaah rahimakumullah, hidup adalah cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian tidak berakhir kecuali dengan kematian. Dan perjuangan yang paling berat dalam hidup ini adalah menjaga kemurnian jiwa dan ketulusan hati, niat dalam berubudiyah kepada Allah, karena keikhlasan itu adalah ketulusan yang murni dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu sabar dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan maksiat yang diharamkan, serta sabar dalam menghadapi segala macam bentuk musibah yang kita hadapi. Kiranya cukup sekian dapat kami sampaikan pada kultum malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan jalan kebenaran, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.